Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur tersebut. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita berharap mudah-mudahan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kita dikumpulkan bersama beliau pada hari kiamat kelak. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita masih berada di bab yang ke-45. Bab berkunjung kepada orang-orang yang baik. Duduk-duduk dengan mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka, meminta mereka supaya mereka berziarah ke tempat kita, meminta doa dari mereka, serta berkunjung ke tempat-tempat yang utama. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-365. Ya? 365 ini adalah hadis yang berasal daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Jibril, ma yamna'uka an tazurana akthara mimma tazurana, fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik. Hadis ini, wa ma baina dhalik wa ma kana rabbuka nasiya, itu yang panjangnya kalau tidak salah itu. Rawahul Bukhari. Hadis dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril, apa yang membuatmu tidak sering mendatangi kami? Ya, kenapa kamu tidak sering datang ke tempat kami? Ya, sebagaimana engkau telah datang selama ini kepada kami. Maka Allah turunkan ayat, dan tidaklah kami Jibril turunkan kecuali dengan perintah Rabbmu. Kepunyaannya lah semua yang ada di hadapan kita, di belakang kita, dan di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak akan lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, hadis ini masih menjelaskan kepada kita tentang keutamaan meminta orang-orang yang baik mengunjungi rumah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya kepada malaikat yang terbaik, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Yang kita tahu bahwasanya malaikat Jibril ini adalah sayyidul malaikah. Dia adalah ketuanya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam.
Maka ketika Jibril alaihi salatu wassalam senantiasa datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Jibril ini Nabi ini inginkan agar Jibril jangan datang sekali-sekali, tidak. Kalau bisa ya datang setiap kali. Ya, sehingga dia bertanya kepada Jibril, "Kenapa kamu tidak mau datang kepada kami sering-sering? Kenapa hanya sekali-sekali saja?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Jibril alaihi salatu wassalam kalau seandainya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Jibril. Jibril tidak turun kecuali atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang itu menjadi tugas utama daripada Jibril, yaitu membawa wahyu daripada Allah kepada para rasul, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang kita bisa ambil di sini? Di dalam hadis ini kita dapati permintaan agar orang-orang yang baik itu ya datang berziarah ke rumah kita. Kita boleh meminta orang-orang yang kita anggap sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita minta mereka agar datang berkunjung ke rumah kita. Ya, berkunjung ke rumah kita. Ya. Dan insya Allah ketika mereka berkunjung bukan hanya sekedar kunjungan, tetapi lebih daripada itu, orang-orang tersebut akhirnya akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Bahkan tidak mustahil dia mendoakan kita. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan manfaat daripada berteman dengan mereka, orang-orang yang baik tersebut. Ya. Ini adalah salah satu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya Jibril ini membawa keberkahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Jibril agar sering-sering datang. Ya, karena datangnya malaikat, masuknya malaikat ke dalam rumah kita menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tersebut adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw tamathil aw surah." Sesungguhnya malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada kalbun. Kalbun itu anjing, atau tamathil, ataupun timsal, patung-patung. Ya, ataupun patung-patung. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan, wal muradu bil malaikati hiya malaikatur rahmah. Yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah malaikat rahmat yang senantiasa memberikan ketenangan kepada orang yang berada di dalam rumah tersebut. Maka masuknya malaikat ke dalam rumah itu menunjukkan keberkahan rumah itu. Ya, mohon maaf ya kalau pertama suara saya masih agak berat karena memang baru sembuh juga dari sakit. Oke. Dan mohon maaf kalau kalau belum full sampai 1 jam nantinya. Oke. Jadi ini adalah merupakan hal yang perlu untuk kita fikirkan, bahwa sesungguhnya masuknya malaikat ke dalam rumah kita itu menunjukkan bahwasanya rumah itu adalah rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita inginkan itu ada. Ya, maka kita inginkan itu ada. Maka kalau seandainya kita misalnya melihat dan kita hanya bisa melihat secara zahir, ya, kita tidak bisa melihat sampai ke hati-hati seseorang. Ya, kita tidak bisa melihat sampai ke hati orang. Kita hanya melihat secara zahir saja. Dan memang itu adalah menjadi kemampuan kita. Nahnu kita melihat az-zawahir, yang zahir saja. Kalau seandainya memang ada orang yang memang terlihat bahwa ia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kalau seandainya kita undang dia, jemput dia. Agar dia bisa memberikan, artinya kita bisa mengambil manfaat dari nasihat yang dia berikan, sekaligus kalau seandainya dia doakan keberkahan terhadap rumah yang kita tempati. Ya.
Dan ayo ikhwah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa di dalam Islam saling kunjung mengunjungi itu adalah merupakan bagian daripada sunnah. Ya, saling kunjung mengunjungi itu adalah bagian daripada sunnah. Ya, silaturahim, apalagi kalau seandainya saling bersaudara. Ya, apalagi kalau seandainya dia itu adalah orang tua. Ya. Dan kalau seandainya ada orang yang baik misalnya, ada orang yang memang kita anggap bahwa dia adalah orang yang saleh, tidak apa-apa, kita undang, jemput, datang ke rumah. Saya kira dulu waktu kita masih tinggal di kampung, tradisi seperti ini banyak. Biasanya khatib itu kalau seandainya turun dari khutbah, mereka tidak dikasih biasanya envelope, tidak. Tetapi biasanya dipanggil untuk datang ke rumah, diberikan makanan. Ya, dulu wallahu alam kalau di sini bagaimana? Saya kira sama. Makanan yang enak mungkin pada hari Jumat itu kita minta keberkahan. Biasanya orang kampung biasanya itu berlomba-lomba untuk menjadikan dia sebagai tamu. Ini yang hilang dari kita sekarang. Ini yang hilang. Seolah-olah semua dengan uang ini semuanya selesai. Sudahlah, sudah uang untuk khutbah, selesai. Seolah-olah seperti itu. Padahal tidak. Ada hal-hal yang berada di balik itu semuanya. Ada keberkahan yang kita inginkan ketika mereka datang ke rumah. Ya. Karena paling tidak memberikan kepada kita nasihat. Dan kita bisa memanfaatkan nasihat-nasihat tersebut. Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabiah juga untuk sholat di rumahnya. Disuruh untuk menjadi apa? Menjadi imam. Ya, ini yang perlu untuk kita jadikan sebagai contoh. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua adalah An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa zaki. Ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah engkau bersahabat melainkan dengan orang yang beriman, dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dengan isnad yang tidak mengapa untuk dijadikan pegangan. Al-Albani menghasankannya. Thayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Yang pertama bahwasanya hadis ini memang adalah hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Ya, diperselisihkan kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, sebagiannya lagi mengatakan la ba'sa bih. Artinya dia menjadi hasan karena banyaknya jalur periwayatan. Tayyib, apa sih maknanya di situ? Apakah kita tidak boleh bersahabat dengan orang yang bukan beriman? Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menurut para ulama jangan jadikan sebagai sahabat yang sangat dekat. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Jangan jadikan sahabat yang sangat dekat kecuali orang-orang yang beriman. Karena manusia itu terkadang ya dalam hidupnya ketika dia bersahabat, dia akan memberikan pengaruh kepada sahabatnya atau dia terpengaruh dengan sahabatnya. Ya, hanya ada dua itu. Seseorang itu kalau seandainya bersahabat dengan orang lain, maka hanya ada dua kemungkinan, dia bisa memberikan pengaruh atau seandainya dia diberikan pengaruh. Kalau seandainya, artinya kita bisa ukur diri lah. Ya, kalau seandainya kita mempunyai keimanan ini setengah-setengah, kalau seandainya bukan orang-orang yang beriman betul yang kita jadikan sebagai kawan di sini, mungkin orang-orang yang seagama dengan kita pun setengah-setengah, misalnya kan melaksanakan ibadah azan, sudahlah nanti aja lah. Ini malah tidak meningkatkan keimanan kita. Maka yang dimaksud di sini adalah paling tidak Anda harus mempunyai seorang teman yang sangat dekat yang mampu mengajak kita menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan motivasi kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh berteman dengan yang lainnya, tidak. Ya, boleh silahkan, tetapi yang paling dekat, paling tidak yang bisa memberikan motivasi kepada kita. Yang ketika nanti di akhirat, ketika orang-orang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga dan neraka, dan kita tidak terlihat misalnya di surga,
Dia dengan senang hati memohon kepada Allah agar kita dikeluarkan dan menemani dia berada bersama di surga. Itu yang kita inginkan. Ya, makanya di situ dikatakan la tusahib illa mu'minan. Mu'minan di sini adalah orang yang betul-betul dekat dengan kita, yang bisa memberikan motivasi kepada kita. Ya, karena manusia itu ya, kalau seandainya dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dia yang dimanfaatkan. Dia tidak bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, dia yang akan dipengaruhi. Nah, ini yang membahayakan. Kalau seandainya malah kita yang dipengaruhi, sepatutnya kita yang bisa mempengaruhi. Wala yakul ta'amaka illa taqi, dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bagaimana? Karena orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan setelah dia makan. Ya. Orang-orang yang bertakwa ini kalau makan makanan, dia akan mendoakan orang-orang yang memberi makanan kepada dia, sehingga keberkahan makanan itu ada. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu perkataannya ya, setelah dia makan, innama ya'kulu ta'amukum as-salihun. Sesungguhnya yang makan makanan kalian adalah orang-orang saleh. Kalau orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang memang akhirnya setelah dia makan, dia akan mendoakan kita. Orang yang memberikan kepada kita makanan. Ya, ini secara spesifik seperti itu. Tetapi bukan berarti bahwasanya kita tidak boleh memberikan makanan kepada orang lain, bahkan kepada siapapun boleh kita berikan yang namanya makanan. Tetapi makna daripada hadis ini adalah bahwa orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang akan mendoakan kalau seandainya dia diberikan yang namanya makanan. Ya, biasanya kan ada doanya itu, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqana, itu kan. Ya Allah, berikan makanan kepada orang yang memberikan makan kepada kami. Ya Allah, berikan minuman kepada orang-orang yang memberikan minuman kepada kami. Dan ini adalah menjadi ukuran ketakwaan sebenarnya. Salah satu ukuran ketakwaan adalah ketika kita mendoakan orang-orang yang memberikan kepada kita makanan dan minuman. Makanya ya ikhwah wal akhwat, insyaallah kalau seandainya kita membawa makanan kepada orang-orang yang beriman, misalnya baru selesai dari masjid ataupun syarahan, makan, itu insya Allah mudah-mudahan semuanya saling mendoakan. Ya, semuanya saling mendoakan. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang 366. 367. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi bi isnadin sahih wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Ya, dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang sesuai dengan agama sahabat karibnya. Oleh sebab itu kalian harus memperhatikan dengan siapa ia bergaul. Ada hadis yang memang dikatakan juga begini, al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu adalah merupakan satu kesatuan. Burung itu tidak akan pernah hinggap kecuali dengan yang burung sama dengan dia. Burung pipit tidak akan pernah bisa berteman dengan burung gagak. Betul ya? Burung gagak tidak akan pernah bisa berteman dengan burung pipit. Burung pipit akan berteman, di sini juga namanya burung pipit. Ya, burung pipit akan senantiasa berteman dengan burung pipit. Burung gagak berteman dengan burung gagak. Burung apalagi namanya ini, burung dara ya bertemannya dengan burung dara. Begitu juga manusia. Manusia itu akan merasa selesa kalau seandainya dia mempunyai kesamaan. Akan selesa. Kalau ada orang pemain bola, biasanya yang dia cari yang pintar main bola juga, agar bisa tersalurkan hobinya. Ya, bahkan bukan seperti itu juga. Bahkan terkadang satu klub pun kita cari. Oh ini MU ya, MU sama-sama lah gitu kan. Apa namanya, Liverpool sama-sama. Karena memang itu adalah hakikat daripada manusia. Begitu juga di dalam keadaan kita beragama. Beragama itu kita akan mencari yang sesuai dengan kita. Ada orang, mohon maaf ya, ada orang yang ketika berada di satu tempat, dia akan lihat dulu, ini masjid apa ya? Masjid, cari apa? Cari masjid Muhammadiyah. Padahal masjid semuanya sama kan? Tapi kalau dia keluar daerah pun, dia carinya masjid Muhammadiyah. Karena kenapa? Dia merasakan ada kesamaan dengan apa yang dia lakukan.
Dia misalnya selama ini bertemannya dengan orang-orang Persis, Persatuan Islam misalnya kan, Persis Indonesia. Ketika dia ke Bandung, dia akan cari itu. Mana kira-kira masjid Persis di sini? Ya. Orang-orang yang lainnya NU misalnya, ya akan cari orang-orang NU juga. Karena memang itu adalah merupakan tabiat manusia. Makanya manusia itu akan senantiasa berkumpul bersama orang-orang yang sama dan semazhab dengannya, searah dengannya, semazhab dengannya. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ya, kalau pemabuk ya kumpulnya sama pemabuk, penjudi ya kumpulnya sama penjudi. Ahli ibadah ya kumpulnya sama ahli ibadah. Sama, kumpulnya juga seperti itu. Ya, coba aja lihat. Dan ini memang adalah menjadi tabiat satu manusia. Tabiat manusia di dalam hidupnya adalah dia akan senantiasa bersama dengan orang yang sevisi dan semisi dengan dia. Yang dia rasa bahwasanya saya merasa aman, sedap gitu kan kalau seandainya bersama. Makanya kita itu senantiasa kalau seandainya keluar kota, itu juga yang kita cari. Yang sama. Coba ada orang yang mau pergi umroh. Yang dicari pertama kali, apakah dia langsung mendaftar begitu? Saya tidak. Dia lihat dulu, ini siapa ustadznya ini? Wah, ini ustadz sunnah ini, insya Allah saya daftar. Biasanya seperti itu. Karena memang dalam kehidupan kita, itulah yang terjadi. Makanya di dalam hadis ini, Nabi mengatakan, Ar-rajul ala dini khalilihi falyandur amma yukhalil. Manusia itu bisa dilihat daripada agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Ya. Dan ini menunjukkan kalau seandainya kita berteman dengan para ulama, insya Allah paling tidak ilmunya kita dapat. Ya. Kalau seandainya kita berteman dengan pilot, kita juga akan tahu itu bagaimana cara dia menerbangkan pesawat apa semuanya. Itu adalah merupakan satu hal yang memang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang ketiga 67. Hadis ketiga 68. Ya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Ya, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan Abu Musa berkata, Nabi ditanya, wa fi riwayatin qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim qala al-mar'u ma'a man ahab. Ya, Nabi ditanya bagaimanakah seseorang mencintai satu kaum tetapi ia tidak pernah berjumpa dengan mereka. Beliau lalu bersabda, seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain dikatakan yuhsyarun nas ma'aman ahab. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Manusia pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita lihat di sini. Pertama, seberapa cinta kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semuanya inginkan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberapa kenal kita dengan para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang mereka semuanya adalah orang-orang yang telah dipastikan masuk syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberapa dekat kita dengan mereka? Permasalahan kita saat ini adalah, mohon maaf, anak-anak kita, cucu-cucu kita kehilangan sosok yang akan dijadikan sebagai teladan. Permasalahan kita saat ini itu, anak-anak kita, cucu-cucu kita kehilangan sosok yang akan dijadikan sebagai idola, panutan. Kehilangan. Saya sedih sebenarnya ketika saya masuk di sebuah kelas. Kelas ini adalah kelas yang bisa dikatakan sudah remaja lah. Kemudian setelah itu karena saya hanya sebagai pengganti, kebetulan waktu itu subjeknya adalah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu kan adalah sejarah Islam. Saya mulai bertanya, ya,
Siapa yang tahu Fatimah radhiyallahu anha? Fatimah dikatakan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seandainya anak-anak kita, cucu-cucu kita sudah menjawab seperti itu. Wah, ini kita sebenarnya sudah berada di dalam kekhawatiran yang harus betul-betul kita perhatikan. Karena anak-anak kita itu sudah tidak bisa membedakan siapa Fatimah, siapa Aisyah. Aisyah dikatakan anak, Fatimah dikatakan istri. Belum lagi kalau seandainya mungkin saya akan bertanya, berapa jumlah anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini adalah hal yang sangat-sangat sebenarnya menjadikan kita khawatir. Bagaimana nasib anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang dengan berbagai macam syubhat yang senantiasa datang, datang dan silih berganti syubhat itu datang kepada kita. Yang inilah, yang itulah, belum lagi LGBT lah, inilah itulah. Ini semuanya adalah syubhat yang datang kepada kita. Kita khawatir, kita takut kalau pada masa yang akan datang pada akhirnya anak-anak kita sudah menganggap itu adalah merupakan sebuah kebiasaan, sebuah kenormalan. Kita takut itu. Karena memang akhirnya kita takut kalau seandainya dia tidak mempunyai panutan. Dan ingat, orang yang mengikut kepada seseorang itu disebabkan karena beberapa hal. Pertama, ada orang yang memang diciptakan untuk diikuti. Sengaja dia, ya, untuk diikuti. Maka dia pun membuat sebuah, ya, baik itu kata-kata, kemudian gaya untuk diikuti. Ya. Ada yang kedua, orang yang tidak sengaja membuat sesuatu bukan untuk diikuti, tetapi dikarenakan dilihat oleh orang banyak, akhirnya dia diikuti. Sekarang begini, anak-anak kita kalau main bola, masuk gol, biasanya cara selebrasinya seperti siapa? Banyak kan yang seperti Ronaldo kan? Apalagi namanya itu yang begini-begini itu. Wah, ini adalah merupakan hal yang memang ini sebenarnya mau tidak mau mereka mengikut, ya, mengikut itu. Ini yang kita takutkan. Ketika mereka sudah tidak mampu untuk memahami dan membedakan, dan akhirnya mereka menjadi umat yang ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan artinya ittiba, ya. Ini sudah taklid buta namanya ini. Ya, kita takut kalau seandainya hal itu pada akhirnya menjadikan mereka lebih ta'assub dengan orang-orang itu dibandingkan kepada pahlawan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dulu kita mungkin terkenalnya dengan dongeng sebelum tidur, ya. Dongeng sebelum tidur kita pun dulunya jarang sekali ada yang dongeng itu masalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Biasanya dongengnya dulu itu dongeng apa? Si kancil dari gua hantu itu apa semuanya, yang tidak mempunyai manfaat sebenarnya. Ya, ini adalah merupakan hal-hal yang perlu untuk kita sadari bersama. Karena takut kita dengan hadis ini, almar'u ma'aman ahab, manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Saya takut kalau seandainya kecintaannya kepada manusia menjadikan akhirnya dia dibangkitkan oleh Allah bersama manusia tersebut, dan ternyata manusia yang dia jadikan sebagai panutan dan idola malah adalah manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah berapa banyak? Bahkan ada yang meninggal itu gara-gara dia lompat dari, mohon maaf ya, lompat dari gedung, ingin seperti seperti Spider-Man. Ya. Ingin jadi seperti Spider-Man. Itu sudah di luar daripada, dia sudah menjadi gila dengan itu semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini perlu sekali. Almar'u ma'aman ahab. Manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang dia cintai. Makanya kita senantiasa mengatakan,
Semoga kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada Abu Bakar, kecintaan kita kepada Umar, kecintaan kita kepada Uthman, kecintaan kita kepada Ali, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah yang akhirnya menjadikan kita dibangkitkan oleh Allah bersama mereka pada hari kiamat. Insya Allah. Kita inginkan itu. Tayyib. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya adalah hadis 369. Wa an Anasin anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Mata as-sa'ah?" Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma a'dadta laha." Ya, ma a'dadta laha. Qala hubbullahi wa rasulih. Qala anta ma'a man ahbabta. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhu Muslim. Wa fi riwayatin lahuma ma a'dadtu laha min kathiri sawmin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Hadis. Ya, ini masih hadis berkenaan dengan apa? Memuliakan orang-orang yang baik, ya, menghormati orang-orang yang baik. Jadi dalam hadis ini ada seorang Arab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang biasanya mengatakan Arabian, biasanya terjemahannya adalah apa? Arab Badui. Arab Badui. Arab Badui yang dimaksud di sini adalah orang yang nomaden, yang tidak mempunyai tempat tinggal. Oke? Dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, mata sa'ah, bila terjadinya hari kiamat. Yang dinamakan dengan hari kiamat ini adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Jibril, ya, akhbirni mata sa'ah, beritahu saya bila terjadinya kiamat. Apa kata Jibril? Ya, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Bukan, tidaklah orang yang ditanya ini lebih memahami daripada orang yang bertanya. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu, ya, beritahu saya apa saja tandanya. Ya, yang menjadi pembelajaran di sini adalah, ya ikhwah, bukanlah hal yang terpenting. Ya, manusia bertanya kapan dia mati. Manusia bertanya di bumi mana dia akan mati. Bagaimana keadaannya dia akan mati. Ya. Yang terpenting adalah apa yang telah kita siapkan untuk menyambut itu semuanya. Karena yang dimaksud dengan hari kiamat ini adalah sesuatu yang pasti terjadinya. Maka kita perlu untuk membuat persiapan berkenaan dengan itu. Dan kita tidak pernah tahu kapan terjadinya hari kiamat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha. Mereka bertanya kepadamu, kapan terjadinya hari kiamat? Di dalam ayat yang lainnya dikatakan, yas'alun nas anis sa'ah qul innama ilmuha indallah. Manusia bertanya kapan terjadinya kiamat. Katakan, sesungguhnya pengetahuan berkenaan hari kiamat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan apa yang kamu tahu berkenaan dengan hari kiamat, mungkin saja dia sudah dekat. Ya, itu di dalam Al-Quran suratul Ahzab. Maka yang perlu untuk kita pertanyakan di sini adalah apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Adakah kita telah beramal atau memang belum beramal? Ya, apakah kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita? Ini yang terpenting. Berkenaan dengan kapan terjadinya kiamat itu, sudah. Itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu terlalu membahasnya. Apalagi sampai lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh orang-orang, ya, yang memang awam berkenaan dengan masalah agama. Kan dulu itu ada kiamat terjadi pada tahun berapa tuh? 2012 lah, inilah itulah. Wallahu alam. Menurut orang, banyak sekali orang Islam itu yang ikut terpengaruh dengan cara berpikir seperti itu juga. Banyak kaum muslimin yang ikut terpengaruh dengan cara berpikir seperti itu juga. Sudah, kalau seandainya Allah mengatakan bahwa hanya Allah yang mau mengetahui kapan terjadinya kiamat, maka tugas kita
bukan untuk mengetahui itu semuanya. Tugas kita itu adalah untuk apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini. Ya. Apa yang telah kita perbuat? Apa yang telah kita perbuat? Ya. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita sudah bersiap untuk berhadapan dengan hari kiamat atau belum? Ya. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ, "Wa ma a'dadta laha?" Apa yang telah kamu siapkan? Dalam riwayat yang lain, orang ini tidak percaya diri. Tidak percaya diri untuk memberikan jawaban berkenaan amalan-amalan yang dia lakukan. Sehingga dia mengatakan apa? Saya tidak punya persiapan yang banyak, berupa puasa yang banyak, tidak. Saya juga tidak mempunyai sholat yang banyak. Saya juga tidak mempunyai sedekah yang banyak, tidak. Hanya ada yang saya siapkan adalah cinta Allah, cinta Rasulnya. Orang ini tidak percaya diri untuk menyatakan bahwasanya amalan-amalan yang dia lakukan pada saat itu betul-betul diterima oleh Allah. Sehingga dia katakan kepada Nabi, "Ya Rasul, kalau seandainya engkau tanyakan kepada saya apa yang telah engkau siapkan, saya mau sampaikan, amalanku sedikit. Amalanku sedikit. Puasaku sedikit. Sholatku juga demikian. Sedekahku juga demikian. Sedikit ya Rasulullah. Saya hanya bisa mengandalkan bahwa sesungguhnya saya mencintaimu dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintaku kepada Allah dan cintaku kepadamu, inilah satu-satunya yang bisa saya harapkan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya, "Al-mar'u anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama orang-orang yang akan kamu cintai. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai pada hari kiamat kelak. Dan kita inginkan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mau dibangkitkan bersama Firaun. Kita tidak mau dibangkitkan bersama Haman. Kita tidak mau dibangkitkan bersama Qarun. Kita ingin dibangkitkan bersama orang-orang yang beriman. Kita ingin dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam hadis yang ketiga 370 ini. Ya. 370 hampir sama dengan apa yang saya baca tadi. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Ini sebenarnya menjadi kabar gembira bagi kita juga, orang-orang yang beriman selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah menyampaikan kepada kita. Ini pertanyaan ditanyakan kepada Nabi, "Ya Rasul, ada orang-orang yang mencintai. Ada orang-orang yang mencintaimu ya Rasul. Tetapi ya, orang-orang yang mencintaimu ini tidak pernah bertemu denganmu ya Rasulullah. Engkau sudah wafat. Tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang mencintaimu ya Rasulullah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa merindukanmu ya Rasulullah, bersalawat kepadamu ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahab. Walaupun tidak bertemu di dunia, yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya manusia nantinya pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Bersama orang-orang yang dicintainya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya oleh akhwat, hadis dari Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah ya. Wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin. Ya. An-nasu ma'adin kama'adin adh-dhahab wal fidda. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Wal arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rawahu Muslim. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin kama'adin az-zahab wal fiddah. Manusia itu bagaikan tambang.
Ya, bagaikan tambang. Seperti, tahu tambang ya? Logam. Dia sebenarnya bukan logam di sini, ma'adin. Ma'adin itu tempatnya. Hah? Bukan, lumbungnya. Kalau di tanah itu namanya tempat ditemukannya emas di bawah tanah. Lumbung. Oke. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bahwa sesungguhnya manusia itu bagaikan lumbung, ya, lumbung emas dan lumbung perak. Kalau lumbung emas itu, Pak, kalau seandainya diketahui didapat, ya, itu menyatu, bersatu di situ, semuanya di situ. Makanya kalau di Indonesia misalnya di Papua, itu kan lumbung emasnya jadi satu itu, ya, di situ aja, hanya banyak sekali didapat di situ, tidak terpisah-pisah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama ya annasu ma'adin kama'adin adz-dzahabi wal fiddah. Manusia itu adalah merupakan bagaikan lumbung, seperti lumbung emas dan perak, ya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Orang-orang pilihan mereka pada waktu masa jahiliyah adalah orang yang terbaik pula di masa Islam apabila mereka memahami syariat. Maksudnya apa? Orang-orang yang sebelum dia masuk Islam adalah orang yang sudah mempunyai martabat yang tinggi. Ketika dia masuk Islam, dia juga akan mendapatkan martabat itu kalau seandainya dia memahami Islam. Makanya kita bisa lihat itu, banyak sekali orang-orang yang baru masuk Islam, dia adalah orang yang dinamakan mu'allaf, ya. Ketika dia akhirnya masuk ke dalam Islam, baru masuk Islam, dia sudah bisa menjadi rujukan. Kenapa? Karena memang sebelum dia Islam, dia memang adalah orang yang baik, hebat memang kan. Dan dia masuk Islam bukan dikarenakan ajakan atau mau menikah dengan orang Islam. Dia masuk Islam karena memang dia mendapatkan kebenaran dalam Islam. Kita dapat itu. Kita lihat banyak sekali. Ya. Bahkan mereka sekarang menjadi ustadz kita. Kadang-kadang kan mereka yang dulunya ini adalah orang-orang yang mungkin tidak mengenal Islam, ketika mereka masuk Islam, mereka menjadi akhirnya ustadz-ustadz kita. Banyak seperti itu. Ya. Seperti misalnya Ustadz Senni, ya, atau Senni. Ya, ada juga yang India itu Ahmad Rafi namanya, ya. Yang sekarang jadi rektor UIS, University Islam Selangor. Nah, itu dikatakan khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ikhwah, sebelum masuk Islam, dia sudah menjadi sayyidul qaum, tuan bagi kaumnya. Setelah dia masuk Islam, tetap dia menjadi tuan bagi kaumnya. Ya, Tuhan. Seperti itu. Abu Bakar, coba lihat Abu Bakar, Utsman, ya. Ini adalah hal-hal yang memang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Kalau mereka adalah orang-orang yang memang mempelajari Islam, faqih terhadap Islam, mereka akan mendapatkan tempat itu. Wal arwahu junudum mujannadah. Ini yang saya katakan tadi, bahwa sesungguhnya, ya, bahwa sesungguhnya jiwa-jiwa itu akan berkelompok-kelompok. Jiwa itu akan bersatu dengan orang-orang yang sama dengan dia. Ahli ibadah dengan ahli ibadah, ahli puasa. Ya, makanya dikatakan, fama ta'arafa minha ya'taraf. Yang mengenal dan berkumpul itu dikarenakan mereka saling mengenal. Kalau seandainya memang tidak saling mengenal, maka mereka akan terpisah dengan sendirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Selanjutnya,
وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الحمزة وفتح السين المحملة قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال لك والدة قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرم كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس فقال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث أحدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لكيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه وفي رواية لمسلم أيضا أن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا على عمر رضي الله عنه وفيهم رجل مما كان يسخر بأويس فقال عمر هل هنا أحد من القريتين فجاء ذلك الرجل فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض فدعا الله تعالى فيذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. Hadisnya panjang. Ini berkenaan dengan Uwais Al-Qarni, ya. Ini berkenaan dengan Uwais Al-Qarni, ya. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ketika dia ingin berumrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "La tansana min du'aik." Jangan lupakan kami dalam doa-doamu, ataupun ikutkan kami dalam doa-doamu. Hadisnya sebenarnya adalah hadis dhaif, dan ini adalah hadis yang sebagian ulama mengatakan ini awal daripada hadis tersebut, ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang melihat Uwais Al-Qarni, ya, atau biasanya dikatakan Al-Qarani, jadi Al-Qarni atau Al-Qarani, maka hendaklah dia meminta kepadanya doa, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah orang yang senantiasa berbakti kepada ibunya, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk senantiasa disebut di dunia sebelum dia mendapatkan yang namanya pahala di akhirat, ya. Baik, ayyuhal ikhwah, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Umar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya apabila ada sekelompok kaum dari Yaman, ya, maka kalau seandainya di dalamnya ada seseorang yang lelaki yang bernama Uwais, maka mintalah doa kepadanya, ya, mintalah doa kepadanya. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, kelak kamu akan bertemu dengan orang yang bernama Uwais bin Amir bersama dengan serombongan penduduk Yaman. Ciri-cirinya, ia berasal daripada Murad, ya. Kemudian dia berasal daripada Qaran. Makanya dikatakan dia adalah orang yang berasal daripada dua negeri, yaitu negeri Murad dengan negeri Qaran. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia itu pernah mempunyai penyakit. Penyakitnya itu penyakit belang yang warna putih itu. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tersisa daripada penyakitnya itu sebesar dirham, kecil, ya. Dan itu yang menjadi tandanya. Ya. Dia mempunyai seorang ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya. Mintalah agar ia memohonkan ampun untuk dirimu. Oleh karena itu mohonkanlah ampun untuk diriku. Kemudian dia memohonkan ampun untuk Umar. Oke, jadi di sini menjadi sebuah tanda fadilah terhadap Uwais bin Amir Al-Qarani, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa sesungguhnya doa daripada Uwais Al-Qarni ini adalah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang memang mungkin adalah orang biasa di kampung halamannya. Bukan siapa-siapa di kampung halamannya. Dia tidak dikenal di dunia, tapi dia dikenal di langit. Uwais Al-Qarni. Dia tidak dikenal di dunia, tapi dia dikenal di langit. Makanya ketika dia sampai ke kota Madinah Al-Munawwarah, itu awalnya tidak ada orang yang tahu kalau dia itu mempunyai kelebihan. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Sampai akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar dan meminta kepada Uwais untuk mendoakan dia. Ya. Tetapi kalau seandainya sekarang ditanyakan, mana kira-kira yang lebih afdal, Uwais kah atau Umar? Ya, Uwais kah atau Umar? Ya. Maka para ulama mengatakan secara afdaliyah tetap Umar, karena dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tetapi menjelaskan juga berkenaan dengan keutamaan daripada Uwais Al-Qarni, yang mana dia adalah orang yang doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan baktinya kepada ibunya, orang tuanya. Dalam riwayat kan dia tidak pergi haji gara-gara dia mengurusi orang tuanya. Tetapi begitu akhirnya dia ditahu oleh orang bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kalau seandainya doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu orang-orang datang kepadanya. Dan di dalam riwayat, orang itu sampai banyak sekali datang hanya untuk meminta doa daripada Uwais bin Amir Al-Qarani. Ya, ini dikarenakan baktinya kepada orang tuanya. Ayo ikhwah, apa yang kita bisa ambil di sini? Bolehnya kita bertawassul dengan orang-orang soleh selama orang itu masih hidup. Boleh kita bertawassul dengan orang-orang soleh selama orang itu masih hidup. Kita tidak apa-apa meminta doa kepada orang soleh tersebut selama orang soleh tersebut masih hidup. Oke, saya kira itu yang bisa kami berikan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Syukran jazakumullahu khairan. Oke, oh iya, ada sedikit makanan di luar berupa buah-buahan. Silahkan kalau seandainya ada ingin yang menjamu selera. Syukran jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka